Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sudah 1 pekan puluhan kios UMKM di kawasan distrik Blok M ditinggalkan oleh para pedagang karena naiknya harga sewa. Meski Gubernur Jakarta Pramono Anung memberi keringanan biaya kepada pedagang yang terdampak, namun geliat belum juga nampak. Sejumlah pedagang UMKM ramai-ramai menutup gerai dan meninggalkan distrik Blok M. Video pedagang membongkar kiosnya viral di media sosial. Para pedagang mengaku kecewa karena tingginya harga sewa kios di distrik Blok M tersebut. Hal ini memaksa pedagang tak sanggup lagi berjualan. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah berdiskusi dengan PT MRT Jakarta untuk memberikan tempat di Blok M Hub dan menggratiskan sewa selama 2 bulan bagi para pedagang. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan kami, Amrina Rida di Blok M Hub, Jakarta. Ya Amrina, seperti apa kondisi terkini di Blok M Hub saat ini? Apakah sudah ramai pedagang? Iya, Indra dan juga pemirsa. Sekarang benar sekali kami berada di Blok M Hub yang ini merupakan tempat relokasi bagi para tenan yang sebelumnya mereka berjualan di atas ataupun juga di distrik Blok M, dan nantinya mereka akan direlokasi ke sini usai ada kenaikan harga sewa. Nah, Indra, kalau berdasarkan pantauan kami nampaknya memang untuk pedagang-pedagang ataupun juga kios-kios yang sebelumnya berada di distrik Blok M ini belum banyak ataupun juga bahkan belum ada yang berpindah ke area Blok M Hub ini. Ini kita bisa lihat di samping kami. Ini ada kios yang sudah tertulis begitu ya, ada namanya, nama tenan Kongsi Tiam, lalu juga ada keterangan-keterangan lain. Nah, nampaknya sekarang memang tahapannya masih dalam tahap renovasi dan juga tahap penataan dari kios-kios ini. Nah, ini sebelah kami juga ada lagi. Ini jadi memang sebagian besar Indra dan juga pemirsa untuk kios-kiosnya memang baru ada di tahap renovasi karena memang masih belum ada yang buka. Dan kami tadi melihat bahwa memang sebagian besar dari kios-kios yang sebelumnya berada di tenannya atas, ini mereka belum ada yang pindah ke sini, dan sebagian besar dari tenan-tenan kuliner yang ada di Blok M Hub ini memang masih tutup. Ini kita bisa melihat situasinya begitu ya, bahwa masih banyak, ini juga seperti ini ada spanduk yang akan dituliskan nantinya akan datang, bahwa ada makanan yang akan ke sini, tapi mereka memang belum beroperasi, Indra dan juga pemirsa. Namun Indra dan juga pemirsa, kalau kita lihat di belakang-belakang, ini memang ada sejumlah tenan-tenan kuliner yang sebelumnya sudah beroperasi di sini. Nah, ini yang di belakang kami, misalnya ini adalah tenan yang tidak berasal dari distrik Blok M, namun mereka sudah berjualan kurang lebih di jangka waktu 3 hingga 6 bulan selamanya. Dan memang untuk saat ini yang sudah berjualan ini nampaknya adalah tenan-tenan yang bukan berasal dari distrik Blok M ataupun juga bukan tenan yang sebelumnya terdampak dari adanya kenaikan harga sewa. Mereka ini adalah tenan-tenan yang memang berpindah ke sini dari membuka cabang ataupun juga dari tempat-tempat lainnya. Nah, Indra dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari para pedagang memang selain tahap renovasi, ini memang mereka belum mengetahui kapan nantinya para pedagang yang terdampak terutama yang berasal dari distrik Blok M akan pindah ke sini karena masih dalam renovasi dan juga masih belum diketahui kapan mereka akan pindah ke sini. Tentunya mereka berharap agar nantinya setelah para kios-kios pindah ke sini, situasi di Blok M Hub ini akan semakin ramai dan juga bermanfaat bagi UMKM lokal. Sementara demikian, kembali ke Anda, Indra. Baik, Amrina Rida, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali, Amrina. Harga rumah di Jakarta makin tidak terjangkau. Bagi anak muda kelas menengah usia 25 hingga 30 tahun dan baru bekerja kurang dari 5 tahun, beli rumah di Jakarta masih jauh dari harapan. Tak hanya soal harga, kredit perumahan juga sulit didapatkan karena gaji yang dipersyaratkan tidak sesuai dengan hitungan cicilan. Bahkan gara-gara sulit beli rumah, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyak anak muda tidak berani menikah. Prediksi Pramono Anung soal keterkaitan harga rumah dan takut menikah mungkin ada benarnya.
Data Sistem Informasi Manajemen Menikah atau SIMKA, angka pernikahan Jakarta 2024 mencapai yang terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu hanya sekitar 40.000 orang atau turun terus sejak 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai rata-rata 46.000 orang. Pada 2023, angka pernikahan turun lagi ke 43.000 orang. Meski rumah bukan satu-satunya alasan, tapi ketersediaan rumah jelas penting dalam sebuah pernikahan. Dengan gaji yang rata-rata UMR di angka 5 juta dan harga hunian yang mungkin maybe kalau kita ambil KPR itu nggak pernah di bawah 400 juta sih, itu sangat-sangat tidak. Menurutku nggak make sense aja sih dengan gaji saat ini. Ngelihat harga rumah, harga tanah itu emang sangat-sangat tinggi. Sedangkan pendapatan kita bulanan itu ya masih sangat jauh lah. Jadi kalaupun nabung kayak berapa persen dari pendapatan itu saya ragu juga sih bakal tercapai. Menjawab keresahan warga soal hunian, Pramono Anung menyebut akan membangun 19.809 unit rumah dalam 5 tahun ke depan. Rencana itu sekaligus sejalan dengan program 3 juta rumah pemerintah pusat. Mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini. Sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah untuk segera nikah. Agar terjangkau kelas menengah, Pemprov Jakarta akan menggandeng Kementerian Perumahan dan Permukiman menyiapkan subsidi harga rumah dan bunga rendah bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pelaku pembunuhan terhadap staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, ditangkap oleh Kepolisian Peru di San Martin de Porres. Mereka yang ditangkap berjumlah 5 orang. Pelaku pembunuhan Zetro Leonardo Putra, diplomat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru, ditangkap oleh Kepolisian Peru di San Martin de Porres. Mereka yang ditangkap berjumlah 5 orang. 3 diantaranya merupakan warga negara Venezuela dan 2 lainnya warga negara Kuba. Kelimanya ditangkap di tempat yang diyakini menjadi pusat operasi mereka, yaitu di sebuah hotel di Avenida Peru, San Martin de Porres. Adapun barang bukti yang disita pihak kepolisian adalah pistol yang dipakai untuk menembak Zetro dan sepeda yang digunakan untuk melancarkan aksi itu. Zetro sendiri baru 5 bulan bertugas di Peru sebelum tewas ditembak. Jenazah Zetro sendiri sudah dibawa pulang dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Sari Mulia, Kota Tangerang Selatan, Banten, menandai berakhirnya perjalanan Zetro yang gugur saat menjalankan tugas negara di luar negeri.